Jadi kita bahas oplas aja kali ya. Film Pusaka terinspirasi dari cerita rakyat, yaitu ceritanya Empu Gandring. Enggak itu aja, banyak banget di Pusaka menampilkan adegan-adegan yang berdarah, brutal, ketegangan, dan ceritanya sangat intens. Dan juga drama yang kuat antar cast satu sama lain, serta konflik-konflik di dalamnya yang menjadikan film ini castnya juga assembly-nya juga bagus banget. Jadinya nggak ada satupun karakter di sini yang datang cuma sekedar pengisi doang, tapi kita semua ada reason untuk bertahan hidup di Villa Wisangko itu. Yang jelas yang waktu itu disampaikan ke gue, memang reference film ini ada dari Evil Dead Rise. Ya, lu juga kan, Kak? Iya, jadi kita memang dikasih. Iya, kita akhirnya nonton lagi Evil Dead dan Evil Dead Rise juga. Gue sih nontonnya Evil Dead Rise ya sebenarnya ya. Gue nonton mungkin film itu buat jadi input moodnya. Mood kita sebenarnya selama syuting itu seperti apa sih? Tense yang kita hadapi itu akan seperti apa, dan Mas Rizal memang sepertinya sudah mempersiapkan ini dari awal. Dia memang sudah mempersiapkan film Pusaka ini akan menjadi sebrutal dan segore itu jadinya. Jadinya kita sebagai cast, kita cuma dikasih tahu nanti ini kita ada film reference, movie reference, skenario-nya dari Evil Dead Rise. Jadi moodnya kalau bisa ya setipe lah sama film Evil Dead Rise, dan ya kita nonton, kita ingat-ingat selama kita syuting, dan ternyata pas selama syuting memang masuk, cocok gitu moodnya yang kita bawain dari rumah pas nonton, pas kita bawa ke syuting juga sama. Pas kita ngeliat hasilnya juga, oh iya ternyata emang tense-nya setinggi itu ya, antar karakter, antar si karakter A dan karakter B, antara karakter A dengan si iblis gitu-gitu. Jadinya ya itu mirip-mirip lah, karena memang reference-nya kita ngambil dari Evil Dead Rise. Kalau aku sih jujur nih, dari pertama kayak nerima skenarionya gitu, nggak kebayang banget bakalan jadinya seperti ini gitu. Jadi yang aku pas ngeliat skenario, aku kebayangnya si intensnya aja tuh, si intensnya. Wah, yang berdarah-darah, detailnya, serangannya apa tuh kayak masih nggak kebayang. Karena kayaknya mungkin aku anaknya kurang visual gitu kali ya. Jadi kayak belum kebayang gitu. Aku lumayan ngikutin gitu, mengalir gitu, sampai aku pun juga sebenarnya kesulitan untuk yang si adegan actionnya gitu, karena memang aku belum pernah gitu. Akhirnya itu memang dibantu banget sama Mas Rizalnya sendiri gitu. Gimana ya Mas gitu, dan memang discuss juga sama temen-temen gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk proses syutingnya sendiri, aku lebih nggak membayangkan yang seperti apa banget, tapi aku mengikuti, berusaha dan merasakan situasinya gitu. Tapi emang berasa banget sih dengan properti-properti yang ada usus apa segala macem, dengan ngelihat Sandra yang seperti itu, dengan serangannya yang seperti itu kayak udah ngerasain banget sih. Dan dengan keadaan fisik yang memang capek karena adegannya dikejar-kejar terus gitu. Jadi aku emang kayak mengalir aja. Gue nggak expect darahnya bocor sih sebenarnya. Gue nggak expect darahnya bakal bocor dan deres sih sebenarnya. Kayak ada darah-darahan, terus kayak Mas Rizal, tambah lagi. Ini kayak udah banyak deh gitu, jadi emang. Tapi ya tetap. Wah banyak banget ternyata, dan emang. Tapi ini ya, jadinya di kamera serem banget jadinya. Jadi bagus banget menurutku, brutal, edan darah pisan gitu pokoknya. Kita akan ketawa-tawa, ngakak semua segala macam itu di base camp. Tapi pas sudah keluar, ya tipis-tipis aja lah bercandanya. Tapi pas sudah masuk ke dalam set, udah di depan kamera, itu juga kadang-kadang Mas Rizal juga suka ngelempar jokes. Jadi kayak ya udah, ayo bener ya, ayo serius yuk. Paling kayak gitu doang sih, enggak ya. Dan tapi dia cepat, dia udah, walaupun tadi gue bilang ke Sahila cepet zone out, tapi dia cepet zone in juga.
Tapi kalau misalkan ngomongin di set kayak gitu, aku tuh ngelihat banget nih Mas Rizal tuh kerennya juga gini ya. Kayak ya udahlah gitu, kayak misalkan aku habis ketawa-ketawa, tapi pas begitu action tuh emang bisa beneran kayak oke, in gitu. Kayak in. Soalnya Mas Rizal tuh ngejagain set banget, gimana di set ini bener-bener semuanya serius. Mau kru mau semuanya, apalagi pemain gitu. Kru pun juga dijagain banget biar nggak ngeganggu set sama sekali gitu. Bener-bener di set tuh di set itu kayak memang harus clear banget, terus emang harus apa ya istilahnya ya, sakral gitu ya. Harus Dijagain banget. Ya, karena dijagain biar moodnya di film itu nggak kebawa, nggak tiba-tiba take itu pasti ada rasa ketawa masih ada, tapi ya sama Mas Rizal dia bisa ngebalance itu semua sih. Mas Rizal bisa nyimbangin itu semua, jadinya bercandanya ada tapi kita juga bisa serius gitu jadi. Untuk kesulitan sih ada beberapa adegan aku yang lebih ke actionnya sih. Gimana caranya menyerang, gimana caranya terserang gitu. Yang aku emang kayak udah sempet coba tapi kata Mas Rizal enggak, kurang gitu. Yang akhirnya Mas Rizal contohin gitu, dan dibantu juga sama teman-teman stuntman juga sih. Karena teman-teman stuntman juga emang mereka terbiasa dengan koreografi yang seperti itu gitu. Jadi aku memang minta contohin beberapa kali. Contohnya ketika aku diserang aja gitu. Sebenarnya kalau scene action aku nggak gitu banyak gitu, tapi emang itu karena pertama kali untuk aku gitu. Jadi kayak gimana sih ini gini. Kayak akhirnya dibantuin juga sama stuntman gitu. Terus akhirnya Mas Rizal kayak ini gini gitu. Greget tuh Mas Rizal kayak pengen ngasih contoh. Kalau aku boleh ngelengkapin, sebenarnya yang ku alamin sama Kak Saila nggak jauh beda. Kita lebih belajar aksi reaksinya jadinya. Kita belajar ya gimana sih sebenarnya reaksi ketusuk, reaksi kepukul, reaksi ketendang, itu kan berbagai macam reaksi, variatif banget kan reaksinya gitu kan. Tapi ya itu tadi cara Mayang nanggepin reaksi dipukul atau ditendang beda sama caranya David ngadepin bereaksi akan adanya pukulan atau tendangan. Palingnya yang kayak gitu-gitu yang emang kita latih banget di sini gitu. Reaksinya gimana caranya, yang Sahilan nanti bakal sebesar apa, gua nanti bakal sebesar apa gitu. Jadinya nggak yang kalau buat detailsnya mungkin kalau dari Sahila tadi yang pas di adegan diserang. Kalau gua pribadi serang menyerang itu udah beberapa kali udah ikut adegan yang membutuhkan koreo juga udah pernah sebelumnya, fighting ataupun brutal scenes yang kayak scene pembunuhan apa semua segala macam udah pernah. Tapi di sini ada scene gue berdua nanti sama Sahila. Pokoknya nanti kalian nonton cluenya badan gue geter-geter. Ah itu tuh. Itu gue juga latihan. Badan gue geter-geter, ngegeterin badan gitulah intinya. Cluenya apa? Vibrate. Pembedanya mungkin di film ini kalau dari gue pribadi, gue bisa nyampein kalau kita sudah mulai teror dari sepertiga film. Ya, jadi kita cuma dikasih napas di awal-awal doang, tapi setelah itu nggak lama setelah itu teror langsung dimulai, dan permulaan terornya pun juga kita nggak grinding kayak gini, nggak yang gitu. Tapi kita memang langsung kita tarik ke atas, kita konstanin sampai ke ending scenes. Itu sih yang bisa gue sajiin. Mungkin kalian selama syuting, nah tapi pas di atas nanti itu bakal kayak berbagai macam roller coaster tuh. Ada yang kita dramanya kita rasain, ada bangun tense build untuk jump scare mungkin, atau untuk action saya seperti apa. Jadinya itu menurutku salah satu pembeda, dan mungkin di sini kalian akan ngerasain nonton film horor dengan ketakutan yang mungkin bisa dibilang berbeda ya, karena di sini kalian akan mengetahui entitas dari si iblisnya sendiri ketika kalian sudah menonton filmnya. Kalau dari aku pertama kali nonton tuh pas premier kemarin kan. Aku yakin orang yang nonton film Pusaka nih nggak akan ada momen ngantuknya. Itu yang tadi emang Ajil ceritain gitu, emang kayak zet gitulah kalau pola lu tuh gitu kan, gitulah kayak emang set gitu, emang dari sepertiga film tuh
udah ada serangan, udah tegang banget, intens banget filmnya dan berdarah-darahnya nggak berhenti-berhenti. Di sini kita hampir all cast, hampir semua cast kita ngehancurin batasan-batasan atau tembok-tembok yang ada di depan diri kita masing-masing. Ya kita ngejebol diri kita, maksudnya gimana ya? Kayak aku nggak tahu. Serangan itu mungkin dari reaksi kita. Kita di sini ekstra banget soalnya. Kita di sini emang bener-bener nggak. Gue kita memberikan semuanya apa yang udah kita punya. Sebelumnya kita kasih semua di film Pusaka. Itu sih yang bisa gue pastiin, yang emang semoga si rasa cinta itu kan menurut gue rasa cinta ya. Kita kasih semuanya dari hati itu ya, cinta itu bisa nyampe ke penonton sih. Itu sih semoganya. Tapi kalau mungkin bisa gue tambahin dan akan kalian lihat nanti di filmnya ada penggunaan trisula. Iya itu trisula. Iya. Trisula yang menjadi menyeramkan banget. Dan emang itu jadi salah satu poin dari film Pusaka. Ada salah satu sequence itu menjadi si poin penting si trisulanya itu. Dan itu jadi kalau nggak ada trisula mungkin bukan bakal begitu ceritanya gitu jadinya. Harus ditunggu si trisula, momen trisula itu. Simple banget karena ada kita. Coba kasih dulu deh. Ya menghibur dengan darah gitu. Pokoknya mungkin kalau kalian emang apa ya? Ya biasanya yang berdarah, kayak aku sih ya ngerasain kayak udah lama nggak ada film Indonesia yang berdarah-darah banget nih. Nah, kalau mau ngelihat film Indonesia yang berdarah-darah banget, Pusaka. Ya, aku sebenarnya nggak jauh sama jawabanku yang tadi sih, yang awal-awal kita semua ngehancurin batasan-batasan yang ada di dalam diri kita, tembok-tembok yang ada dalam diri kita. Jelasnya seperti apa itu mungkin nanti bisa dilihat di film. Tapi ya, yang bisa aku garansi, mungkin ya, bisa aku garansi ke kalian ya, kita semua all cast, apa yang udah kita punya ini semua kita kasih di film Pusaka. Ya ibaratnya full power kita lah ya. Wah gitu. Dengan berbagai macam fisik, tenaga kita, mental. Wah itu udah kita keluarin semua di film Pusaka.